71, jadi 50 tahun yang lalu. Saya Enggak. Agustus tahun 44, jadi beda 27 tahun. Jadi klarifikasi ke Bu Dewi, Dr. Usman itu sekarang pun masih ganteng, cuman kalah ganteng dengan putranya gitu aja. Betul. Jadi kurikulum vitae-nya anak saya ini namanya, saya kasih nama Sumantri. Jadi biar keren dia menambahkan Fritz. Jadi Fritz Sumantri Usman. Spesialis saraf dari Fakultas Kedokteran UI di Jakarta. Nah, dari situ dia masih menempuh pendidikan yang lebih lanjut, yaitu intervensi saraf di India. Nah, sampai dapat FINS. FINS itu Fellow Intervensi Neurologi and Stroke. Dan sudah konsulen di bagian sarafnya. Jadi anak saya itu lebih pinter dari saya. Selain lebih ganteng dan lebih pinter. I still have this cake house. Silakan, Ananda mau mulai. Ya, selamat pagi semuanya. Ayah-ayah saya, ibu saya, sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya senang sekali ya bisa bergabung pagi ini. Saya sebenarnya udah beberapa lama bicara sama Papi gitu. Pap, ajarin dong itu bioenergy power gitu loh, ya kan? Kok beliau di umurnya yang ke-77 tahun itu Papi itu masih energi. Kalau beliau itu praktek setir mobil nggak pernah mau pakai supir gitu, selalu sendiri. Dia bilang supir itu buang duit gitu. Kamu yang cari duit, kamu yang beli mobil, yang nikmatin mobil orang lain gitu loh. Jadi saya tanya ke beliau gitu, kok bisa sih 77 tahun? Jangan-jangan kalau kita di tes labnya, laboratoriumnya, beliau lebih sehat daripada saya gitu loh. Kolesterol apa segala macam. Iya, kolesterol bener Om Tante. Nah, kolesterol segala macam tuh lebih normal. Jadi saya tanya gitu loh. Kalau obat-obatan sih kita banyak tahu lah ya, Astin Force apa segala macam gitu ya. Nah, tapi apa yang bisa nyebabin di umur 77 tahun tuh kalau lagi marah, beliau tuh marah banget itu gitu loh. Jadi ya terus dikasih tahu ada metode bioenergy power gitu. Sebenarnya saya kepengen sekali gitu loh. Cuman saya tuh punya satu cacat sejak kecil gitu. Saya tuh nggak pernah bangun pagi gitu loh. Sholat subuh aja kalau nggak dibangunin sama istri saya, itu nggak sholat saya gitu loh. Jadi kalau disuruh, kebetulan kami tinggal pisah, ayah saya di Jakarta, di Pondok Kelapa, saya di Rawamangun. Jadi kalau 7:30 udah ke rumah itu agak sedikit tantangan besar buat saya itu. Tapi insya Allah inilah akan saya cobalah, karena di sini saya udah ngelihat bukti nyata om-om sama tante-tante di usia yang lebih senior dari saya gitu loh, tapi masih tetap vitalitasnya tuh masih terjaga, masih tetap energik gitu loh. Jadi mudah-mudahan dalam waktu singkat saya bisa datang ke ayah saya gitu dan sedikitlah menimba ilmu bioenergy powernya gitu. Anyway, saya senang sekali om-om sama tante-tante mengajak ayah saya untuk aktif di perkumpulan om sama tante, sehingga selain kesibukan dia yang sebagai dokter, beliau ada kesibukan lain lah yang sangat bermanfaat bagi fisik dan psikis beliau. Sekali lagi terima kasih yang tulus dari hati saya untuk om-om sama tante-tante. Oke, pagi ini kita sedikit bincang-bincang diskusi tentang stroke. Saya sengaja tidak memberikan PowerPoint. Ini dokter saraf mau ngasih ceramah. Kok mati? Ketutup. Bisa tersambung lagi Om? Udah. Oke, mohon maaf. Jadi satu hal yang ingin saya katakan bahwa beberapa hal tentang stroke ini memang sangat harus kita waspadai, karena stroke itu hingga saat ini masih pembunuh nomor satu di Indonesia dan pembunuh nomor 2 di dunia. Nah, untuk tingkat kecacatan, stroke itu masih penyebab kecacatan nomor 1 di Indonesia dan di dunia. Jadi kurang bergengsi apalagi coba menakutkannya stroke itu. Pembunuh nomor 1, penyebab kecacatan nomor 1 di Indonesia.
Nah, sayangnya stroke itu semua orang mempunyai risiko stroke. Tapi sebelum masuk ke situ, kita mundur ke belakang sebentar. Apa sih stroke itu? Stroke itu adalah suatu gejala yang ditimbulkan karena kelainan pembuluh darah otak dan berlangsung lebih daripada 24 jam. Jadi kelainan yang disebabkan oleh gangguan di otak yang diakibatkan oleh pembuluh darah otak, penyakit pembuluh darah otak yang lebih dari 24 jam. Tadi ada Om yang tanya ke ayah saya tentang TIA, Trans Ischemic Attack. Bedanya stroke dengan TIA adalah TIA itu sembuh dalam 24 jam. Kalau dia tidak sembuh dalam 24 jam, namanya jadi stroke. Itu gampangnya itu seperti itu. Jadi stroke sama dengan TIA, tapi TIA sembuh kurang dari 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam, itu namanya stroke. Nah, karena saking menakutkannya stroke itu, jadi banyak orang bertanya-tanya dan termasuk saya sendiri, saya pikir semua manusia di dunia lah, bagaimana kita menghindari supaya terjadinya stroke. Satu lagi sifat jelek dari stroke adalah dia selalu berulang. Angka berulang stroke itu sangat tinggi. Dalam 1 tahun pertama, stroke itu bisa berulang 60%. Jadi dari 100 orang yang kena stroke misalnya tahun ini, sampai dengan tahun depan, yang akan berulang itu sekitar 60 orang. Itu cukup tinggi untuk suatu penyakit. Nah, hal yang lebih jeleknya lagi dari stroke, pengulangannya itu jauh lebih berbahaya dan jauh lebih menyebabkan kematian dibanding stroke sebelumnya. Jadi kalau kita kena stroke, mudah-mudahan jangan ya amit-amit cabang bayi, nauzubillah min dzalik. Kalau misalnya ada seseorang terkena stroke, ya kan, kemudian dia minum obat segala macam, stroke keduanya itu pasti jauh lebih menyebabkan kecacatan dan lebih menyebabkan kematian dibanding stroke pertama. Gak puas lagi, ada stroke yang ketiga, itu jauh lebih menyebabkan kecacatan dan kematian dibanding stroke yang pertama dan kedua. Nah, jadi itu dia kenapa kalaupun misalnya seseorang itu harus terkena stroke, sekali cukuplah. Jangan banyak-banyak gitu ya kan. Karena yang kedua itu lebih bahaya daripada yang pertama, yang ketiga lebih bahaya daripada yang kedua. Rekor saya dalam 12 tahun ini saya jadi neurointervensi, itu adalah satu orang itu ada seorang penyiar radio dari Palembang, dia datang ke Jakarta, dia sudah kena 12 kali stroke. Dan setelah pulang dari saya, ternyata agak sedikit bandel juga gitu ya kan. Tapi kita masih kontak sama dia, masih kontak-kontakan, hingga saat ini dia sudah 18 kali kena stroke. Dan alhamdulillah masih hidup. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita masuk ke jenis stroke. Jenis stroke itu ada dua, yang kita sebut dengan stroke perdarahan dan stroke penyempitan. Nama stroke penyempitan belakangan ini kita ubah menjadi ischemic stroke. Jadi ada stroke perdarahan, jadi ada stroke penyempitan. Nah, stroke penyempitan itu 80% dari kasus stroke, yang perdarahan 20%. Nah, yang perdarahan itu ada dua, perdarahan di dalam otak dan perdarahan di rongga arachnoid. Itu terlalu klinis saya pikir, jadi biarkan saya aja lah yang susah-susah untuk menghafal. Om sama Tante, kalau misalnya besok ada yang mau ditanyakan, silakan kontak saya aja. Saya mungkin nggak ada WA, tapi saya ada aplikasi Telegram. Nah, kemudian bagaimana seseorang terkena stroke? Nah, untuk seseorang yang terkena stroke, itu harus dipahami bahwa otak itu adalah akibat. Gejala sebenarnya atau kerusakan sebenarnya itu dimulai dari pembuluh darah otak. Jadi sangat salah, saya ulangi, akan sangat salah apabila kita mencegah stroke, mau tidak kena stroke, hanya otak yang dipikirin tanpa melibatkan pembuluh darah yang menuju otak. Ya, ada 2 pembuluh darah yang menuju otak, ada 4 pembuluh darah yang menuju otak, 2 di depan dan 2 di belakang. Nah, apa faktor risiko terkena stroke? Saya akan bicara agak sedikit pelan di sini karena ini adalah faktor yang sangat penting. Jadi beberapa orang membagi faktor risiko terjadinya stroke menjadi 2 bagian. Saya akan bahas masing-masing. Jadi yang paling banyak dulu diterima oleh dunia umum adalah faktor risiko stroke itu ada 2. Pertama, yang tidak bisa dimodifikasi. Yang kedua, yang
bisa dimodifikasi. Apa pentingnya kita tahu faktor resiko seseorang bisa terkena stroke? Karena dengan mengetahui faktor resikonya, setidaknya kita bisa dalam tanda kutip menjinakkan lah. Menjinakkan dalam arti kata kita tidak akan membuat faktor-faktor tersebut berkeliaran bebas atau tidak terkontrol dalam tubuh kita. Jadi penting buat kita mengetahui faktor resiko stroke supaya menekan resiko terjadinya stroke. Nah, kita kembali lagi, faktor resiko yang paling banyak diminati atau yang paling banyak diterima oleh masyarakat umum adalah faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Sulitnya seseorang tidak terkena stroke atau mencegah dari tidak terkena stroke karena ada faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi itu adalah faktor-faktor yang melekat dalam diri kita sejak kita lahir hingga kita saat ini. Nah, apa saja faktor yang tidak bisa dimodifikasi itu adalah satu, usia. Makin tinggi usia kita, makin besar resiko seseorang terkena stroke. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 20 tahun ke belakang, angka kejadian stroke mulai banyak pada penderita yang berusia sekitar 35 tahunan ke atas. Jadi anekdot atau jargon stroke itu penyakit di atas 60 tahun atau 65 tahun itu sudah sangat tidak tepat. Saya memasang 3 cincin di pembuluh darah kepala seseorang itu umurnya 35 tahun. Nah, dan yang stroke-nya itu karena penyumbatan itu yang saya pembuluh darahnya itu rata-rata sekitar 35 sampai 40 tahun. Jadi usia 35 itu seseorang itu dalam tanda kutip sudah bisa terkena stroke. Jadi kembali ke tadi, faktor pertama adalah faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Pertama adalah usia, makin tinggi usia kita, resiko stroke makin naik. Dua adalah jenis kelamin. Laki-laki lebih beresiko terkena stroke. Namun wanita lebih banyak yang meninggal akibat stroke. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga adalah faktor ras. Ras ini sebenarnya terkait dengan pola makan. Jadi seperti kita tahu pola makan yang dalam tanda kutip agak sedikit merusak tubuh kita, itu sebaiknya kita jagalah. Jangan kita hindari karena suatu yang dilarang itu akan menimbulkan rasa curiosity, rasa ingin tahu, rasa ketagihan yang lebih tinggi, tetapi cukup kita jaga aja. Nggak boleh makan santan-santan. Aduh, jangan ngomong nggak boleh lah. Sesuatu yang dilarang itu kalau misalnya kita bisa lakuin, kenikmatannya makin tinggi gitu. Jadi cukuplah santan itu seminggu sekali aja. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah genetik. Om-om sama tante-tante mungkin bisa sedikit flashback kisah hidupnya. Apakah ayah dari om sama tante, ayah atau ibu dari om tante ada yang terkena stroke, atau paman dari dan tante dari om dan tante adakah yang terkena stroke, sehingga kita bisa tahu genetikanya. Karena orang-orang yang punya genetika stroke itu risiko stroke-nya 2 kali lebih besar daripada orang-orang yang orang tuanya tidak terkena stroke ya. Jadi itu tadi ada keempat, itu adalah faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Kita lahir dari situ. Saya nggak bisa pura-pura umur saya 35 tahun padahal sudah 50 tahun. Saya tidak bisa pura-pura saya perempuan padahal saya laki-laki, karena laki-laki lebih banyak terkena stroke ya. Jadi faktor yang tidak bisa dimodifikasi adalah usia, jenis kelamin, ras yang terkait dengan pola makan, dan yang terakhir adalah genetik. Bagaimana dengan faktor yang bisa dimodifikasi? Faktor yang bisa dimodifikasi adalah sangat penting karena disinilah kita bermain. Di sini om dan tante bermain. Di sini dokter bermain. Disinilah kita menjaga faktor-faktor yang bisa dimodifikasi itu tidak sampai tidak terkontrol. Jadi kita membuat faktor-faktor yang bisa dimodifikasi itu ada terkontrol. Faktor yang dapat dimodifikasi pertama adalah penyakit pembuluh darah besar. Penting buat om sama tante mengetahui status atau keadaan pembuluh darah yang menuju otak. Pemeriksaan yang paling ringan, yang paling cukup bisa dipercaya, yang bisa di-cover oleh BPJS, yang kalaupun kita keluar biaya sendiri tidak begitu mahal adalah MRA. Bukan MRI, MRA. Ya, kalau MRI buat ngelihat otak kita, kalau MRA buat ngelihat pembuluh darah yang di dalam otak.
faktor kedua yang bisa dimodifikasi adalah penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi itu harus betul-betul kita jaga. Ketiga adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit dalam tanda kutip yang paling jahat di dunia ini. Karena dia merusak 4 organ sekaligus. Otak, mata, ginjal, pankreas, bahkan kulit. 5. Ya. Nah, selanjutnya, udah tadi penyakit pembuluh darah besar, hipertensi, diabetes, jantung. Jantung merupakan faktor risiko terjadinya stroke. Bagi om-om dan tante-tante yang sudah minum obat untuk kesehatan jantungnya, dilanjutkan. Kelima adalah kolesterol. Kolesterol yang meningkat itu resiko yang bisa dimodifikasi untuk terjadinya stroke. Keenam adalah kegemukan. Jadi cukup sedang-sedang aja lah, ya, jangan terlalu gemuk. Karena lingkar perut yang lebih dari 100 itu lingkar perut yang lebih dari 100 cm itu merupakan faktor resiko terjadinya stroke yang bisa dimodifikasi. Ketujuh adalah alkohol. Terlalu banyak alkohol dan tidak pernah minum alkohol itu meningkatkan resiko terjadinya stroke. Tapi kita lihat yang tidak, yang inilah yang terlalu banyak lah ya, karena di beberapa kepercayaan minum alkohol itu tidak boleh. Kedelapan adalah udah tadi kegemukan, udah tadi alkohol, udah stres. Stresor itu sangat meningkatkan resiko terjadinya stroke. Jadi beberapa orang tidak percaya kalau stres itu bisa menyebabkan terjadinya stroke. Namun ternyata di belakangan hari ini semakin banyak orang yang meyakini, orang itu dalam arti kata para ahli-ahli kedokteran ya, om tante, yang meyakini bahwa stres itu bisa memicu terjadinya stroke melalui perubahan neurotransmitter yang ada dalam tubuh kita. Kemudian terakhir itu saya ulang dari awal, penyakit pembuluh darah besar, hipertensi, DM, jantung, kolesterol, kegemukan, tidak pernah olahraga. Olahraga yang normal itu adalah 4 kali seminggu dengan durasi 30 sampai 1 jam. Kemudian alkohol itu adalah indikasi. Nah, kemudian bagaimana seseorang itu bisa lolos atau setidaknya menurunkan resiko terjadinya stroke. Oke, sebelumnya saya lupa. Jadi tadi pembagian faktor resiko itu ada 2 ya, yang tidak bisa dimodifikasi dan yang bisa dimodifikasi. Nah, ini ada lagi nih pembagian faktor resiko stroke, tapi yang pembagian yang akan saya sampaikan ini biasanya dipegang oleh kalangan medis, yaitu faktor resiko mayor atau faktor resiko minor. Faktor resiko mayor itu adalah stroke sebelumnya, kemudian kencing manis, kemudian jantung, dan hipertensi. Nah, kemudian ada faktor resiko minor seperti yang saya sebutkan, faktor-faktor yang di luar yang tidak bisa dimodifikasi tadi. Nah, jadi bagaimana kita bisa mencegah terjadinya stroke atau mencegah terjadinya stroke susulan? Nomor 1, kenali diri kita dulu. Om sama tante tadi sudah dengar faktor resiko dari saya yang tidak bisa dimodifikasi dan yang bisa dimodifikasi. Kenali diri kita. Berapa faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi ada sama diri kita? Berapa faktor risiko yang bisa dimodifikasi yang ada dalam diri kita? Oke. Nah, kemudian lupakan faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Karena mau nggak mau itu akan terjadi. Mari kita fokus ke faktor yang bisa dimodifikasi, yaitu penyakit pembuluh darah besar, hipertensi, kencing manis, jantung, kegemukan, kolesterol, kemudian alkohol, stres, tidak pernah olahraga. Ya. Nah, dari 9 itu apa yang kita punya? Kita lihat satu-satu. Penyakit pembuluh darah besar, taruhlah Om belum tahu, ya. Kemudian hipertensi, Om bisa jawab dalam diri Om sama tante, ada apa enggak? Kemudian diabetes mellitus, Om bisa jawab dari diri Om, bisa ada apa enggak? Kemudian penyakit jantung, silakan dijawab masing-masing, ada apa enggak? Kemudian kolesterol, silakan dijawab masing-masing, ada apa enggak, tinggi apa enggak. Kemudian kegemukan, silakan dijawab masing-masing, ada apa enggak. Kemudian olahraga, silakan dijawab masing-masing, ada apa enggak. Alkohol, silakan dijawab masing-masing, masih minum alkohol tiap hari apa enggak, walaupun cuma 1 sloki. Nah,
stres, silakan dijawab masing-masing. Ada apa enggak? Apabila faktor yang tidak bisa dimodifikasi itu lebih dari 4, misalnya ada seseorang ada hipertensi, kencing manis, nggak pernah olahraga, stres, sama satu lagi kolesterolnya tinggi. Udah 5 saya fridge. Oke, kalau kita udah 4, silakan datang ke dokter spesialis saraf, gitu ya kan, minta sama beliau, atau misalnya kalau misalnya misalnya Om sama Tante mau bisa kirim email ke saya. Nah, nanti saya buat surat pengantarnya, nanti saya kirim lewat email. Silakan lakukan MRA, Magnetic Resonance Imaging. Bukan MRI ya, Om sama Tante ya, MRA. Nah, soalnya MRA itu juga tidak sering dilakukan oleh seorang dokter saraf, karena yang dilihat itu cuma otak, padahal kerusakan itu bermula dari pembuluh darah menuju otak. Nah, dari hasil MRA itu kita bisa ngomong lebih banyak. Dari hasil MRA itu kita bisa tahu sudah ada penyempitan belum sih di pembuluh darah otak kita, ya gitu. Apakah ada hal-hal atau keadaan lain dalam pembuluh darah kita yang bisa menyebabkan stroke itu, bisa menyebabkan pembuluh darah otak kita pecah, ya. Nah, setelah kita MRA, kita kendalikan faktor tersebut. Ya kan, kalau yang hipertensi yang masih di atas 150 ditambah lagi obat hipertensinya supaya di bawah 150. Yang ada kencing manis dikawal lagi kencing manisnya supaya gula darah puasa dan supaya HbSAg-nya HbSAg-nya itu negatif atau di bawah atau normal. Nah, kemudian setelah itu biasanya dokter akan memberikan obat untuk membuat, bukan obat untuk mencegah kita terjadinya stroke, enggak. Karena seperti yang tadi kita bilang, usia aja udah bisa nyebabin stroke kita meningkat. Gitu. Jadi dokter akan memberikan obat untuk menjaga faktor-faktor resiko tersebut. Kira-kira seperti itulah. Nah, jadi kembali ke hasil MRA tadi, kalau MRA bilang ada penyempitan, nah mau nggak mau Om sama Tante itu harus menjalani sesuatu yang disebut angiografi otak. Jadi ada angiografi jantung, itu ada angiografi otak. Angiografi otak itu prosedur sangat sederhana, sangat simpel, dan sangat aman. Resiko kematiannya 0, resiko cacatnya 0, bukan operasi. Jadi apa gunanya angiografi otak? Angiografi otak itu adalah untuk melihat pembuluh darah di otak kita. Kalau misalnya MRA itu ngelihat pembuluh darah otak kita, tetapi MRA itu tidak spesifik, tidak sensitif. Kalau angiografi otak itu adalah pemeriksaan pembuluh darah otak yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling tinggi. Kalau misalnya Om sama Tante MRA, Om datang ke saya minta dibaca hasilnya, saya bilang A, Om datang ke dokter yang lain, misalnya di Singapura atau di Bandung atau di mana, itu berbeda pembacanya bisa. Tapi kalau angiografi otak, Om datang ke saya minta dibacain hasilnya, kemudian Om datang ke Kutub Utara atau ke India atau ke Australia, itu hasilnya pasti sama gitu. Jadi misinterpretasi di antara dua operator itu sangat kecil di angiografi otak, sehingga apabila hasil MRA ada menyebutkan kelainan, maka kita sebaiknya angiografi otak. Ingat, apabila faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi lebih dari 4 gitu. Kalau faktor yang tidak bisa dimodifikasi cuma 1 atau 2, ya cukup minum obat aja lah ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya stroke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah terkena stroke? Saya kembali ke Om yang tadi yang menanyakan tentang TIA, transient ischemic attack. Sebenarnya TIA itu harus disamakan dengan stroke, kira-kira seperti itu, Om. Nah, jadi saya sangat sarankan ke Om yang menanyakan tadi mengenai TIA,
sebaiknya lakukan MRA. Nah, bagaimana dengan obat-obat yang bisa atau hal-hal yang bisa kita lakukan setelah seseorang terkena stroke? Mungkin Om punya saudara, Tante punya saudara, punya tetangga yang sudah terkena stroke. Nomor satu, apapun faktor resikonya, apapun kejadiannya, dia tetap harus melakukan MRA. MRA kepala, ya, MRA kepala. MRA ini adalah pintu masuk kita. Pintu masuk kita, baru pintu masuk pagar aja nih. Pintu masuk halaman untuk bisa masuk ke rumah Om sama Tante. Kira-kira seperti itulah. Jadi MRA itu tidak berarti sangat, tetapi tanpa MRA itu tidak ada artinya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah terkena stroke, lakukan MRA. Kalau misalnya ada kelainan, lakukan angiografi otak untuk memastikan kelainan tersebut. Kalau memang misalnya betul ada penyempitan di atas 50% di pembuluh darah otak, saran saya nggak usah takut pasang cincin atau pasang balon di pembuluh darah otak. Pasang cincin dan pasang balon di pembuluh darah otak, risiko kematiannya bervariasi, tapi mayoritas adalah 0-1%, risiko cacatnya 0-1%. Karena apa? Kalau Om tidak atau Tante tidak melakukan pemasangan cincin atau balon di otak pada pembuluh darah otak yang penyempitannya sudah 50%, maka risiko kematiannya bermacam-macam. Kita ulang nih ya. Kalau misalnya ada penyempitan 30%, risiko seseorang terkena stroke itu hanya 11% per tahun. Tidak kumulatif. Ya, kalau misalnya punya penyempitan 50% di pembuluh darah otak, risiko seseorang terkena stroke itu 25% per tahun, tidak kumulatif. Kalau seseorang punya penyempitan 60% di pembuluh darah otak, risiko seseorang terkena stroke itu adalah 33%. Kalau misalnya penyempitan di pembuluh darah otaknya 70%, itu seseorang terkena stroke 38% per tahun. Kalau misalnya udah 80% penyempitannya di otak, maka risiko dia terkena stroke per tahunnya adalah 45%. Jadi tidak mengabaikan medis itu membuat kita memiliki risiko stroke yang jauh lebih besar dibandingkan yang tidak. Kira-kira seperti itu. Nah, apabila kita sudah melakukan pemasangan cincin atau penggelembungan balon di pembuluh darah otak kita, minum obat tetap harus. Obat-obat untuk stroke sama dengan obat jantung dan hipertensi, Om sama Tante, diminum sampai kontrak kita di dunia selesai. Ya, apakah ada efek sampingnya? Gak perlu dipikir efek sampingnya. Kenapa kita harus takut efek samping yang ada di ginjal? Padahal yang mengolah obat tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat di tubuh kita adalah hati. Ya, gitu. Jadi efek samping bisa kita sangat minimalkan dengan minum yang banyak, kemudian minum obat-obat yang rasional. Terkecuali apabila kita sudah ada gagal ginjal sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana apabila ada seseorang yang sudah terkena stroke saat ini? Beberapa cara harus ditempuh adalah nomor satu, bahwa kita harus sadar this is not the end of the world. Hal ini bukan akhir dunia, gitu loh. Satu hal yang saya dapatkan dari pendidikan dari orang tua saya adalah nikmatin apa yang bisa kita nikmati di dunia ini, gitu loh. Kamu nggak punya uang, bersyukurlah kamu masih sehat. Kamu lagi sakit, bersyukurlah kamu masih punya orang-orang yang mencintai di sekeliling kamu. Kamu misalnya lagi sakit, ya apa aja yang bisa kita syukuri, kita syukurilah. Karena hidup itu kan, kalau buat saya pribadi ya cuman bersyukur dan bekerja, itu aja, gitu ya. Nah, terkena stroke bukan akhir dari dunia. Itu dulu. Karena kenapa? Ternyata gejala depresi itu adalah hantu yang mengikuti seseorang yang terkena stroke. 48-60% penderita stroke laki-laki itu terkena sindroma depresi. Ya, hal yang wajar saja sebelum terkena stroke, Om jadi bos,
Om punya banyak anak buah, Om jadi pengusaha sukses, Om jadi pejabat sukses, eselon tinggi gitu ya kan. Nah jadi setelah terkena stroke kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu loh. Nah sementara buat wanita ternyata lebih hebat lagi. 60-80% yang terkena stroke itu terkena sindrom depresi. Takut ditinggal suami. Gitu, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau yang laki-laki depresinya beda gitu ya kan. Biasanya kalau gue mau ngerokok gampang gue suruh orang, Miun beli rokok gitu ya kan. Ujang siram tanaman. Nah sekarang karena nggak bekerja, pemasukan juga berkurang, jadi nggak ada lagi si Miun, nggak ada lagi si Ujang gitu loh, ya kan. Nah kalau perempuan depresinya beda lagi, kira-kira seperti itu. Nah, jadi nomor satu yang harus kita terima adalah kita harus menerima, hey, hidup kita masih berlangsung kok. Kita nggak bisa gerakin tangan kanan, kita masih bisa main komputer dengan tangan kiri, kita latihan. Kira-kira seperti itulah. Nomor dua, latihan. Saya tipe dokter, bukannya saya nggak ini ya, bukannya saya nggak cocok ya. Tapi saya sangat cocok dengan kita harus latihan tiap hari. Jadi kalau misalnya ada pasien saya, latihan nggak tiap hari? Latihan dok, kita panggil fisioterapi 2 kali seminggu. Kurang, seminggu tuh ada 7. Masa latihannya cuma 2 gitu ya kan? Nah, saya maunya tiap hari gitu loh. Jadi ada latihan-latihan yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya seseorang sudah terkena stroke nih ya Om ya, Tante ya, sudah terkena stroke, ada latihan yang bisa kita lakukan di rumah tiap hari, gitu, tanpa perlu ada fisioterapi. Jadi nggak apa-apa fisioterapi itu tetap 2 kali seminggu. Nah, sisanya kita latihan tiap hari di rumah 4 kali seminggu, gitu. Saya betul-betul berdoa benar saya punya kesempatan, saya punya jodoh ketemu langsung Om sama Tante setelah saya menimba bioenergic power dari ayah saya gitu loh. Nanti kalau udah sedikit pede saya datang deh, ya kan? Sekalian kita bisa bertukar secara langsung. Tentu saat kalau misalnya corona udah membaik lah ya. Nah, ya jadi ya harus latihan tiap hari. Nah, yang ketiga adalah dukungan keluarga, gitu loh. Jadi ya mungkin ya itu cobaan lah ya, itu cobaan dan kita juga belum apa namanya, itu sesuatu yang sangat yang tidak bisa terukur lah gitu ya kan. Jadi maksudnya begini, ke support dari keluarga itu penting gitu loh. Jadi jangan membuat seseorang yang terkena stroke itu makin depresi gitu loh. Jadi karena kita sudah dewasa, contohnya begini. Kalau misalnya suami kena stroke, otomatis pendapatannya menurun gitu ya kan. Nah, yang perempuan, saya nggak bilang tante loh, yang perempuan tahu-tahu diri sedikit lah gitu. Apa namanya, kemarin hidupnya gimana, sekarang hidupnya begini. Nah, yang paling bahaya itu kan kalau diomongin. Ini gara-gara kamu kena stroke sih. Jadi duit kita ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah fungsi seksual kita. Mau yang laki-laki, mau yang perempuan, mau yang udah kena stroke, mau yang nggak kena stroke, itu kita semua perlu fungsi seksual. Aktivitas seksual kan banyak bentuknya, gitu loh. Jadi jangan sampai orang yang terkena stroke atau pasangan yang terkena stroke, hal itu dilupakan, Om sama Tante, gitu. Jangan kita berpikir kalau saya nggak ngelakuin, misalnya cuman ciuman-ciuman kecil atau ciuman-ciuman yang merangsang atau apa itu ya, itu akan menyelamatkan nyawa dia. Enggak. Kalau kita nggak ngelakuin itu justru akan dalam tanda kutip membunuh dia. Gitu. Karena dia akan merasa tidak berharga. Dia akan merasa gue udah nggak ada gunanya lagi nih buat lu gitu loh, kira-kira seperti itu. Dulu saya bisa nyenengin kamu, dulu saya itu, nah saya udah nggak itu lagi, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir, saya potong, Mas, saya potong. Waktu 5 menit lagi ya. Oke. Pas, memang kita punya apa telepati ayah Anda. Nah, yang terakhir itu adalah, yang terakhir adalah tolong obat dari dokter itu diminum. Banyak sekali obat
di luaran sana. Coba minum ini, coba minum itu, coba minum ini. Banyak sekali ketakutan kita. Tapi yakinlah, obat-obat yang sudah diberikan itu tidak berbahaya untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Apabila kita memerlukan tindakan seperti MRA, angiografi otak, pemasangan cincin atau balon di pembuluh darah otak, tolong lakukan. Tolong lakukan. Karena kalau udah terkena stroke, dunia udah berbeda, walaupun belum berakhir. Ya, demikian penjelasan singkat dari saya. Saya harap Om sama Tante cukup berkenan menerima penjelasan saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Untuk beberapa saat mungkin video akan saya matikan, Om sama Tante, supaya sinyal yang saya terima lebih bagus. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, bukan yang dulu lagi. Terima kasih. Saya dulu sebentar. Terima kasih, Dr. Fred Sumantri. Tadi dokter bilang apa soal pasang cincin di pembuluh darah otak. Orang-orang taunya pasang cincin di pembuluh darah jantung. Jantung, ya. Mohon dijelaskan biar bapak-bapak, ibu-ibu mengerti pasang cincin, pasang balon di pembuluh darah otak. Iya, jadi begini Om sama Tante. Ini adalah ilmu yang dalam tanda kutip relatif baru ya di Indonesia ya, baru 12 tahun, baru 15 tahun. Kenapa hal tersebut terpaksa ada? Karena 30 tahun terakhir, angka stroke di dunia itu tetap nomor 1 penyebab kecacatan dan penyebab kematiannya. Jantung dia sudah turun. Jantung dulu penyebab kematian nomor 1. Tapi sejak intervensinya sangat aktif, sangat dinamis, semua orang pasang cincin di jantung, semua orang pasang melebarkan pembuluh darah jantung dengan balon, angka kematian penyakit jantung turun. Tidak demikian dengan otak. Otak itu dari 30-40 tahun yang lalu sampai detik ini, itu kan konsisten terus. Nomor 1 terus. Nah, jadi beberapa puluh tahun yang lalu, tahun 96, ada yang mencoba untuk melebarkan pembuluh darah otak yang menyempit. Selain pasang cincin juga bisa dioperasi sih ya sebenarnya ya. Nah, coba kan operasi kan, orang Indonesia kan takut operasi ya, Om Tante ya. Gitu. Siapa sih yang mau lehernya dibelek gitu loh, kakinya dibelek aja pada kabur semua ke dukun tulang ya kan. Leher pula lagi gitu, udah dibelek, dikubuk-kubuk lagi pembuluh darahnya dicari gitu ya kan, gitu. Dan kita ngebayanginnya udah males ya kan, gitu, pembuluh darah dipotong di sini gitu loh. Nah, jadi dipasang cincin buat ngelebarin pembuluh darahnya. Ternyata, jadi begini penjelasan ilmiahnya. Orang-orang yang sudah dipasang cincin itu di Indonesia nih ya, penelitian di Indonesia ya Om Tante ya, orang-orang penderita stroke yang sudah, kalau udah kena stroke ini, kalau belum, orang-orang yang sudah terkena stroke, yang dipasang cincin atau dilebarin dengan balon, resiko stroke dia 4 tahun ke depannya itu cuma 6%. Kalau misalnya cuma minum obat aja, itu antara 20-30%. Gitu. Jadi pemasangan cincin itu bukan operasi, sama kayak kateter jantung, ya kan? Nah, itu resiko kematiannya bervariasi tergantung tempatnya. Kita nggak usah nanti Om sama Tante pada ngeri lagi, pada serem lagi ya kan. Tapi resiko kematiannya minimal, resiko cacatnya juga minimal. Kira-kira seperti itu Om sama Tante. Ya, terima kasih. Silakan, barangkali ibu-ibu, bapak-bapak mau bertanya, silakan. Mau tanya dok? Saya Sebutin namanya. Romlah Amiruddin. Ya, silakan Tante, silakan. Terima kasih Dr. Fritz. Selama ini kan saya cuma dengar, baca, terus mengikuti mengenai metode DSA itu ya, digital subtraction angiografi ya. Nah itu, ini kodarullah kok ketemu dengan Dr. Saraf. Semoga dokter bisa menjelaskan dan apakah efektif untuk pengobatan maupun pencegahan, dok. Itu saja. Ya, Tante, terima kasih buat pertanyaannya. Kebetulan yang melakukan DSA itu saya.
gitu. Jadi selain Terawan, saya yang melakukan DSA. Dan beberapa dokter lain ya, Om Tante ya, bukan kita berdua aja sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya begini, kalau Om sama Tante buka di Google, tulis nama saya, mungkin Om sama Tante akan menemukan fakta bahwa saya berseberangan dengan dokter Terawan, gitu loh. Nah, karena apa? Karena DSA itu, Digital Subtraction Angiography itu adalah angiografi otak yang tadi kita ngomongin tadi, gitu loh, angiografi otak ini. Nah, dia ini hanya untuk memastikan diagnostik, gitu loh, hanya untuk mencari tahu, memastikan pencarian tahu kita yang sudah dilakukan dari MRA tadi. Jadi DSA itu tidak untuk menyembuhkan, tidak untuk apalagi untuk mencegah. Kira-kira jadi DSA itu suara saya masih jelas ya Tante ya? Masih. Ya, jadi DSA itu tidak untuk menyembuhkan apalagi mencegah. Jadi tidak ada kata-kata DSA dalam pedoman tata laksana stroke untuk menyembuhkan apalagi mencegah. Pedoman penata laksana stroke yang ada di Indonesia ataupun di dunia, kalau misalnya Om sama Tante punya kenalan spesialis saraf di luar negeri, silakan konfirmasi omongan saya. DSA itu hanya tools, hanya alat untuk mengetahui kondisi pembuluh darah otak kita. Hanya dia lebih bagus dari MRA, udah itu aja. Kira-kira seperti itu Tante. Terima kasih. Terima kasih. Saya Dok mau nanya Dok. Silakan Tante Lis. Silakan Lis. Ya, saya ini pengalaman suami saya, Dok. Suami saya stroke sudah 11 tahun kira-kira. Jadi sudah macam-macam berobat ya. Dan yang terakhir itu kan kita dengar juga tuh yang dokter Terawan bisa menyembuhkan ya dengan cara yang kayak ada dipasang alat gitu, terus kemudian disemburkan gitu. Nah itu jadi kalau suami saya juga memang karena penyumbatan. Jadi kalau dengan alat ini gitu sumbatannya bisa lepas katanya gitu. Jadi yang saya dengar ya. Jadi saya juga tadinya sudah nanya-nanya mau mengobatin pakai cara ini gitu. Tapi juga dengar juga ada lain orang lain kok ternyata juga nggak sembuh juga gitu. Karena sampai sekarang suami saya masih jalannya masih belum bisa ya Dok ya. Jadi bisa pakai tongkat gitu satu-satu gitu. Lambat ya sekali. Sementara belum jalan normal gitu. Bahkan kalau mandi pun juga masih harus dibantu gitu Dok. Nah itu pertanyaannya gitu. Apakah benar itu yang dilakukan sama dokter Terawan itu bisa menyembuhkan gitu? Itu satu. Iya. Yang kedua Dok. Yang kedua Tante ya. Saya catat yang dulu. kedua itu yang saya alamin ya Dok ya, mengapa penderita stroke itu gampang marah gitu loh, marah bentak-bentak. Kadang-kadang saya sendiri udah nggak tahan gitu. Sudah 11 tahun saya Dok, suami saya stroke. 11 tahun dimarahin ya. Ya. Padahal jadi aduh serba salah lah. Kadang-kadang saya juga alhamdulillah ya saya berhasil, maksud saya. Jadi ketika suami saya stroke, anak-anak 2 sudah lulus semuanya dari ITB. Dan saya juga sampai sekarang masih Alhamdulillah masih bekerja. Jadi ya soal ekonomi ya ada aja sih, udah bisa cukup lah gitu. Makasih. Mohon kadang-kadang gampang nangis juga Bu Lis. Betul Pak. Aduh sudah capek saya Pak. Ujian. Ya, Tante, terima kasih buat ininya, buat pertanyaannya. Jadi, pertanyaan nomor 1, apakah DSA bisa menyembuhkan? Begini, Om sama Tante ya, saya buka suatu rahasia. Memang, nggak usah dokter Terawan. Pasien saya aja, kalau setelah DSA, itu rasanya segar. Bahkan, mohon maaf ya, saya ngomong agak sedikit ngelantur ya. Kadang-kadang kalau yang laki-laki yang terkena stroke umur 55 tahun, saya arahkan kateter itu di atas pembuluh darah penisnya. Itu saya injeksikan heparin.
ya. Wah, besoknya pagi dia seneng, Om. Oh, dokter, saya udah nggak bisa ereksi nih 3 bulan 4 bulan ini gara-gara DM kencing manis. Tapi tadi pagi kok burung saya bangun ya. Nah, senang sekali dia, Om Tante. Tapi tidak semua pasien seperti itu, Om. Dan efek itu hanya sementara. Gitu loh. Paling 1 bulan, 2 bulan. Nah, kalau beberapa orang kan DSA kan diulang lagi gitu ya kan. Jadi DSA udah kayak minum obat demam aja gitu loh. Tiap berapa bulan kita minum kalau kita flu gitu ya kan. Nggak boleh seperti itu sebenarnya gitu. Jadi menjawab pertanyaan Tante, apakah DSA bisa menyembuhkan? Tidak bisa menyembuhkan. DSA hanya diagnostik saja. Yes, di beberapa pasien, hanya beberapa pasien akan mengalami sensasi perbaikan yang signifikan. Saya akui itu, Tante. Saya akui itu, Om. Karena pasien saya juga banyak yang seperti itu. Katanya sumbatannya bisa lepas, Dok. Jadi begitu disembur. Nggak bisa, Om Tante. Kalau penyumbatan bisa lepas, nggak bisa. Tapi kalau misalnya merasa lebih segar, merasa lebih energik, merasa vitalitas, iyalah vitalitas. Orang penis kita jadi bisa bangun kok, ya kan? Nah, pasti buat laki-laki ya itu cukup penting, sangat salah satu yang paling penting malah dalam hidup kita gitu loh, ya kan? Nah, itu jadi senang sekali. Tapi kalau untuk menyembuhkan itu tidak bisa. Nah, dunia kedokteran bekerja berdasarkan mayoritas. Kalau misalnya yang sembuh atau yang merasa perbaikan hanya 1, 2, 3, 4 dari 100, ya tetap kita bilang tidak signifikan. Nah, jadi seperti itu ya Tante ya. Jadi yang mengalami perbaikan ada nggak? Ya ada. Nggak usah beliau, pasien saya ada. Tapi saya nggak boleh. Saya nggak boleh mendeklar ke umum, nih DSA bisa nyembuhin orang. DSA yang tadinya nggak bisa buat ereksi, kalau sama saya bisa buat ereksi. Loh, saya bisa ngeberangkatin bapak saya ke haji setahun 3 kali, Tante. Kalau seperti itu, gitu loh. Pasti banyak ya, 50 sekali. juta ya katanya, Dok. Iya, itu pasti banyak sekali yang mau datang. Tapi masalahnya tidak semuanya seperti itu. Nah, kalau saya sudah menjanjikan ke seorang pasien bahwa misalnya dia bisa, ya semuanya kan memang dari Allah ya, dari Tuhan ya. Nah, tapi ternyata caranya itu dari awal hanya bisa sedikit yang bisa membaik, hanya beberapa, kita tetap bilang atau kita tetap tidak boleh mendeklar bahwa itu adalah terapi yang valid. Itu nomor 1. Nomor 2, semua penderita stroke, semua maupun baik laki-laki maupun marah-marah, seperti yang kita bilang tadi, itu pasti dihantui oleh sindroma depresi karena satu dan lain hal. Itu yang menyebabkan dia suka marah-marah. Kedua, semua penderita stroke sebagian besar itu terkena bagian otak yang namanya sistem limbik. Sistem limbik itulah yang mengatur emosi kita, yang mengatur temper kita, yang mengatur pembawaan kita, hasrat seks kita di situ, hasrat keinginan kita mau makan di situ, mau minum di situ. Itu gunanya sistem limbik. Nah, pada orang-orang yang terkena stroke, mayoritas sistem limbiknya kena. Oleh sebab itu, sudahlah dihantui oleh post-power syndrome, dihantui oleh ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan yang paling ringan, kemudian sistem limbiknya pun kena lagi. Jadi, tidaklah heran, amat sangat banyak penderita stroke yang menjadi pemarah. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan yang tadi saya lupa, bahwa apabila kebetulan rezeki kita sangat ada, ya, dan kebetulan seseorang tersebut terkena stroke usia 50 tahunan, maka ada satu cara yang sangat relatif baru, yaitu stem cell. Nah, stem cell juga bukan stem cell yang aneh-aneh, Om Tante. Kan kadang-kadang kan buat kecantikan kan dipakailah stem cell kelinci, stem cell apa, atau segala macam. Stem cell ini diambil dari sel-sel dari tubuh kita sendiri, yang kemudian dibiarkan, kemudian dimasukkan ke dalam badan kita. Nah, selama 12 tahun saya jadi intervensi,
Saya sudah melakukan 5 kali prosedur stem cell. Semuanya membaik kecuali fungsi berjalannya. Kira-kira seperti itulah. Kecuali fungsi pergerakannya. Jadi ada yang tidak bisa melihat setelah di stem cell jadi bisa melihat. Ada yang tidak bisa ngomong setelah di stem cell jadi bisa bicara dengan 80% kemampuan sebelumnya. Tapi hanya satu kelemahan dari kelima pasien saya itu. Tetap pergerakannya tidak seperti sedia kala. Nah, jadi stem cell itu bisa dijadikan salah satu alternatif lah apabila pada saat terkena stroke seseorang itu masih relatif dia nggak sampai 55 tahun atau 60 tahun lah, Om Tante. Kalau memang misalnya kalau misalnya 60 tahun atau 65 tahun terkena stroke, maka biasanya kita ambil stem cell dari ibunya. Gitu loh. Jadi ternyata genetik yang paling dekat dengan anak itu adalah genetik ibu. Bukan genetik saudara kembar atau saudara kandung. Genetik ibu. Nah, apabila ibunya sudah tidak ada, ya anaknya aja udah 60 tahun ya kan, ibunya 80 tahun yang lebih sakit-sakitan gitu ya kan, baru dicari genetik saudara kandungnya atau saudara kembarnya. Setelah itu kalau nggak masih sakit-sakitan juga, stem cell kan kita carikan sebaiknya kan dari yang relatif lebih sehat ya Om Nata ya. Itu kita cari dari stem cell anaknya. Jadi bukan stem cell binatang dimasukin ke dalam tubuh kita, enggak. Itu mah mahalnya doang gitu ya kan. Gitu. Yeah. Padahal kan genetiknya kan beda, DNA sama RNA-nya kan beda antara kelinci sama kita, antara monyet sama kita gitu loh ya kan. Jadi yang diambil adalah sel-sel benih dari keluarga terdekatnya. Nah, sayang stem cell ini amat sangat mahal gitu loh. Jadi saya pikir sih dalam 10-20 tahun ke depan stem cell nggak akan bisa berkembang juga lah. Karena sekali stem cell itu 320 juta. Di Cina juga begitu gitu ya kan. Nah, ini di Indonesia udah bisa stem cell tapi itu dia terkendala harga yang sangat mahal. Kira-kira seperti itu. Saya sudah pernah di dengkul saya juga sudah disuntikkan stem cell oleh Prof. Ismail, Dok. Ya, oke, Tante. Ya. Kalau tadi yang disebutkan untuk yang stroke itu stem cell-nya disuntikkan ke sebelah mana ya? Oh, ya, itu disuntikan melalui kateter, Tante, langsung ke pembuluh darah otak. Tapi mahal banget ya. Iya. Dan saya tanya, Dokter. Ya, sebentar, Tante, ya. Terima kasih, Dokter. Agak begini, Tante Lis. Selain mahal, waktunya juga lama, Tante. Karena kan misalnya diambil sel benihnya, kemudian dibiarkan sampai 100 juta. Itu perlu waktu 1-2 bulan lah. Nah, setelah itu baru kita bagi 2. 50 juta disuntikan langsung ke pembuluh darah otak, 50 juta lewat infus. Kira-kira seperti itu, Tante Lis. Oke, selanjutnya silakan. Terima kasih, Dr. Fritz. Ya, terima kasih, Tante. Ya, silakan, Tante. Ya, saya Bu Umi ya. Saya ingin menanyakan tentang penyakit pembuluh darah. Apakah varises dan DVT yang harus dioperasi tapi tidak dioperasi itu bisa menyebabkan stroke? Kemudian apa bedanya operasi varises dengan laser dan tidak dengan laser? Yang kedua, sekarang banyak dijual dan diinformasikan bahwa salmon dan obat-obatan yang berasal dari salmon itu bisa mencegah stroke. Apakah itu betul, Dok? Itu saja, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Tante Umiati. Jadi pertanyaan pertamanya adalah varises dan DVT ya. DVT itu adalah deep vein thrombosis, itu suatu kelainan pembuluh darah yang biasanya di tungkai-tungkai kita ya, di kaki ya. Apabila kita berbaring lama, maka dia akan menyebabkan karena dia jarang bergerak atau karena satu kelainan, jadi dia bisa menyebabkan proses penggumpalan atau penyatuan dari sel-sel trombosit sehingga menyebabkan terbentuknya benda-benda yang bisa menyumbat pembuluh darah otak. Itu DVT. Bisa menyebabkan stroke nggak di varises sama DVT? Yes, bisa. Apabila gumpalannya tersebut karena satu dan lain hal lari ke jantung, bisa nyebabin gagal jantung. Apabila
lolos dari jantung tapi bisa menyumbat otak, jadinya lah dia kena stroke. Jadi varices dan DVT bisa menyebabkan terjadinya stroke. Nah, prosedur kedua, pertanyaan Tante yang pertanyaan B-nya, 1B-nya, itu bukan kompetensi saya yang menjawab, mungkin kompetensi dokter vaskular ya Tante ya, dokter bedah pembuluh darah. Kalau saya intervensi neurologi. Nah, jadi antara yang laser dengan yang operasi, saya hanya bisa bilang begini nih, walaupun jawaban saya kurang kompeten karena bukan dijawab oleh yang ahlinya. Saya cuma bisa bilang begini. Mana paling bagus? Laser atau operasi? Untuk kasus mayoritas operasi. Karena bisa total, bisa menyeluruh. Operasi sekali, kalau laser beberapa kali. Ujung-ujungnya harganya sama aja. Laser 3 kali, operasi 1 kali, ujung-ujungnya sama aja harganya. Nah, tapi kalau komplikasi atau misalnya sakit setelah prosedur segala macam, ya tentu operasi lebih tinggi daripada laser, Tante. Kira-kira seperti itulah ya, gitu. Tapi coba Tante tanya, konfirmasi jawaban saya dengan spesialis bedah vaskular. Nah, yang kedua adalah soal salmon. Salmon itu kaya dengan omega 3. Tante boleh beli salmon banyak-banyak atau beli vitamin omega 3 banyak-banyak. Itu bagus untuk menjaga pembuluh darah. Tetapi kalau sudah ada penyempitan, sudah ada penyumbatan, itu penyempitan dan penyumbatan itu nggak bisa hilang, Tante. Mau dengan omega 3, mau dengan omega 6, mau dengan clopidogrel, mau dengan aspilet, penyempitan yang sudah ada di pembuluh darah kita harus dipastikan besarnya berapa dengan angiografi otak, dan apabila sudah lebih dari 50% harus ditanggulangi dengan pasang cincin atau balon, sama dengan di jantung. Jadi tidak ada satupun obat yang bisa menghancurkan penyempitan dan penyumbatan tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, dokter. Terima Oke. kasih. Ada lagi Om sama Tante yang lain? Dok, boleh? Silakan. Saya, Dok. Nama saya Dewi Sartika. Dok, saya mau tanya gini. Kan adik saya kan sekarang sedang stroke ya. Tapi sekarang udah mulai berjalan. Hanya usia berapa? Dia kalau suaranya itu nggak ada. Usia Tante? Apa? Usia. Kan stroke-nya sekarang udah mulai jalan ya. Usianya berapa? Hanya suaranya aja dia nggak bisa, Dok. Umur. 57 tahun. Umurnya 57 tahun. Oke, makasih. Ya. 57 tahun. Oke. Jadi kebalikan sama almarhum suami saya. Kalau suami saya stroke ringan, tapi dia bicaranya lancar, hanya nggak bisa masuk makanan waktu itu. Nah, apakah dengan MRI ini bisa, Dok? Adik saya nih. Yang pasti adalah kalau misalnya beliau nggak bisa bicara, mungkin yang ada kelemahan sisi tubuh ya Tante ya. Berarti mungkin sebelah kanan ya. Yang lemes pembuluh darah ya, sebelah memang kanan sakitnya ya. Sebelah kanan stroke. Oke, kita punya telepati, jadi saya bisa ngebaca pikiran Tante. Enggak, itu bohong. Soalnya pusat bicara itu di sebelah kiri otak, Om sama Tante. Jadi kalau otak sama badan itu selalu bersilangan. Jadi kalau yang rusak sebelah kiri berarti yang lumpuh sebelah kanan. Jadi orang-orang yang kena kelemahan tubuh sebelah kanan itu biasanya nggak bisa bicara, yang kita sebut afasia. Itu ilmu baku itu, bukan telepati di antara kita itu. Nah, oke. Tapi kalau marah dia bersuara, Dok. Kalau marah sama anaknya bersuara. Iya, kalau Iya, kalau bentak anaknya apa? Bersuara. Tapi kalau diajak bicara kita to face nggak bisa. Iya. Nggak bersuara. Berarti begitu ada eagle yang sangat tinggi, beliau bisa kemampuannya bisa timbul lah gitu ya. Tapi kalau biasa-biasa aja enggak. 57 tahun itu cukup muda, Tante. Saya 50 tahun, jadi cuma beda 7 tahun. Jadi ini aja, MRA aja lah, MRA kepala. CT scan nggak masuk ya. Kalau dibilang udah CT scan nggak masuk. CT scan itu cuman bagus untuk membedakan stroke penyempitan atau stroke perdarahan pada saat seseorang terkena stroke. Tapi untuk menilai segala macam itu CT scan tidak pada tempatnya. Jadi MRA kepala aja
Kalau memang misalnya udah MRA, silakan kita mau ketemu, atau silakan kita mau ketemu Zoom juga seperti ini, nggak ada masalah kok buat saya gitu. Saya praktek di Pelni, sama di Mitra Keluarga Bekasi Timur. Kalau memang misalnya belum sempat kalau misalnya belum sempat atau takut karena Omikron yang tinggi, Om sama Tante bisa kirim hasil pemeriksaannya ke Telegram saya. Telegram saya nomor teleponnya sesuai dengan nomor telepon saya. Nanti disampaikan ke ayah saya kok. Ayah saya udah tahu persis kok nomor HP saya. Karena seminggu sekali pasti dihubungin saya. Masa nggak tahu? Saya itu lupa, hampir selalu lupa bayar wifi, Tante. Bener. Nah, kalau wifi di rumah mati, itu tembakan pertamanya ke saya gitu loh. Makanya langsung telepon gitu. Wifi udah dibayar belum? Oh iya, lupa gitu loh. Ketahuan. Selamat bangun pagi ya, Dok. Selamat mudah-mudahan bisa bangun pagi, Tante. Itu betul-betul sulit buat saya beneran. Gitu loh. Tapi inilah apa namanya, saya janji loh sama ayah saya gitu. Pokoknya nanti saya datang deh 7:30, ajarin saya dulu. Nanti kalau udah cukup ini, nanti kalau misalnya Omikron udah turun, kita ketemu lagi, insya Allah saya bisa datang. Amin, insya Allah, amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih ilmunya. Ada yang mau tanya lagi? Dokter tanya tadi dokter sampaikan stroke itu pembunuh nomor 2 di dunia. Nomor 1-nya apa, Dok? Terima kasih. Nomor 1. Stroke itu pembunuh nomor 1, Tante. Nomor 1 di nomor dunia. 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Oh, sorry. Ya, Tante benar, sorry. Stroke itu pembunuh nomor 2 di dunia. Nomor 1-nya itu total cancer. Oh, cancer. Total ya, Tante ya. Apa itu bedanya? Total, penyebabnya total. Semuanya. Jadi nggak cuma kanker payudara aja, kanker payudara, kanker ovarium, kanker apa segala macam digabungin. Nah, itu lebih gede dari stroke. Oh, iya. Oh, gitu. Bahaya ya, Dok. Ya, Dok, makasih. Ya. Masih ada pertanyaan, masih ada? Pertanyaan simpel ini, Dok. Silakan. Kalau periksa MRA itu di mana saja, Dok? Kalau saya boleh tahu, Om tinggalnya di mana? Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Banyak sekali, Om. Gitu loh. Di Mitra ada, di Mitra Keluarga ada, di RSUD Duren Sawit ada. Banyak kok, Om. Jadi kalau misalnya Mitra Premier ya, Premier Jatinegara. Premier Jatinegara pasti ada, Mitra Keluarga di Bekasi Timur pasti ada, Awal Bros ada, banyak kok, Om. Kalau misalnya Om mau, jadi nanti Om kirim aja nama sama nomor email Om. Nah, ke Papi, nanti Papi kirim ke saya, nanti saya buatin pengantar MRA kepala. Jadi Om nggak perlu ketemu dokter sarafnya lagi yang di sana, jadi langsung ke bagian radiologinya aja dengan pengantar dari saya untuk MRA kepala. Pakai nomor rekening ya, Dok? Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Nomor rekening. Kalau MRA-nya mah pakai nomor rekening, Tante. Iya, makanya saya tanya pakai nomor rekening, Bang. Kalau MRA-nya pakai nomor rekening, kalau surat pengantarnya mah nggak usah. Cuma surat pengantar doang. Kalau MRA boleh pakai BPJS ya, Dok? Kenapa Tante Lis? Kalau MRA boleh pakai BPJS ya? Nah, kalau MRA pakai BPJS, Tante harus ngurus surat pengantar dulu di puskesmas ya. Surat pengantar mau ke dokter saraf di puskesmas. Kedua, dari puskesmas ke rumah sakit Vaskes 1. Nah, dari Vaskes 1 nanti biasanya Tante tinggal di mana? Di Rawamangun. Di Rawamangun sih mungkin. Rujukan ya, Dok? Rawamangun rujukannya di Persahabatan biasanya ya. Gitu loh. Oh, iya. Nah, Persahabatan ada MRA kok. Bisa. MRA bisa. Ditanggung BPJS begitu? Ditanggung BPJS. Oh, baiklah. 100%.
100%. Oh, MLA ditanggung BPJS. DSA juga ditanggung BPJS, Tante, 100%. Pasang cincin juga ditanggung BPJS. Yang nggak ditanggung BPJS itu cuma stem cell. Ya. Oh ya. Stem cell nggak Baiklah, ditanggung. terima kasih. Jadi sebenarnya sih tidak ada kata lagi ya buat pada penderita stroke untuk takut akan biaya yang mahal. Apabila ingin menukar sedikit kenyamanannya dengan menggunakan BPJS ya di rumah sakit yang ada fasilitas intervensinya itu semuanya bisa ditanggung BPJS kok Om sama Tante. Om sama Tante nggak punya 80 juta mau DSA, urus aja BPJS. Kita DSA di Pelni gitu misalnya gitu ya kan. Nah DSA bisa BPJS gratis gitu loh. Paling biaya nginep aja kalau Om sama Tante mau di VIP gitu ya, sedikit tambahan paling 2-3 juta, 2-3 juta. Nah, terus kalau misalnya ada pasien stroke, ada penyempitan lebih dari 60% mau pasang cincin atau balon, nggak punya dana 100 jutaan, 150 jutaan, silakan urus BPJS-nya. Kita lakuin pemasangan cincin atau balon di Pelni. Gratis. Gitu loh. Jadi saya sih tapi harus ke minta rujukan dulu ya Dok. Iya. Ribet ya. Iya. Kenyamanan akan sedikit berkurang dengan mencari rujukan gitu loh. Gak bisa langsung gitu, tapi kita bisa menghemat dana yang sangat signifikan lah Tante. Iya. Dulunya sabar menunggu, BPJS sabar menunggu. Iya, ngantrinya panjang ya, jadi bikin males. Iya betul. Kalau saya nggak promosi ya, Tante. Saya nggak promosi. Jadi kalau misalnya Tante mau ketemu saya dengan pakai BPJS, ya, itu silakan datang ke Pelni, itu ke klinik swastanya. Jadi di Pelni itu ada klinik swasta yang bisa dengan BPJS, gitu loh. Jadi kalau misalnya karena saya subspesialis, saya tuh sehari itu 30 pasien lah yang BPJS. Nah, tapi kalau misalnya klinik swastanya itu paling cuma 2, cuma 5 gitu. Itu juga bisa dengan BPJS dengan tambahan lah ya. Paling tambahnya 200.000 Tante. Gitu. Itu jauh lebih nyaman dari kita buat nunggu lama-lama di rumah sakit. Ya. Udahlah nunggunya lama, mau ketemu dokternya cuma 2 menit lagi ya. Betul. Bikin males. Saya PNS sudah 40 tahun tapi kayak gini jadi jarang pakai. Ya nggak apa-apa. Coba Tante inilah urus pengantar ke dokter saraf buat MRA gitu ya. Terus begitu sampai di fase 1 tolong sampaikan aja gitu. Saya mau MRA di Pelni gitu loh. Kenapa di Pelni? Ya bilang aja lah ada anak Tante atau ada siapa Tante, nggak ada masalah. Nanti ketemu saya, Dokter Frit Sumantri hari apa prakteknya di klinik swastanya. Nanti dikasih tahu. Gitu. Ya. Itu gratis kok. MRA-nya tetap gratis. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama Tante. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Frit Sumantri. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Usman, ayahanda tercinta. Terima kasih Om sama Tante. Terima kasih dokter. Saya berharap pertemuan kita saat ini itu bukan pertemuan terakhir kita. Saya berharap kalau misalnya ada Om sama Tante yang ya misalnya saya mau MRA nih Fritz gitu, ya nggak apa-apa, kirimin aja nama lengkap sama alamat email, nanti saya buatkan pengantar, nanti saya kirim, nah nanti Om sama Tante bisa MRA entahlah dengan BPJS atau tunai, nggak ada masalah kok. MRA tunai itu sekitar 2,5 jutaan lah. Dokter boleh tahu nomor teleponnya? Nomor telepon dokter. Dari Dokter Usman. Lebih jelas ditulis melalui WA Tante. Kalau saya udah nggak pakai WA lagi terus terang. Pakai Telegram ya Dok? Saya Telegram Tante. Oh boleh juga Telegram saya pakai. Iya gitu. Telegram lebih spesifik dari WA. Ya betul. WA itu mulai dari hoax sama minjem duit semuanya ngirim berita dari WA. Itu ya.
Terima kasih ilmunya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Terima kasih. Dr. Terima kasih ya. Bye. Makasih. Makasih dokter. Makasih Dokter Fitz. Terima kasih Dokter Om. Fritz. Makasih. Ya. Baik Pak Madio. Acara selanjutnya. Silakan Dr. Usman. Silakan dibuka dulu Dr. Usman. Terima kasih semuanya atas penjelasan Dr. Fritz. Mungkin dia terlalu